Ya, sehingga IKADI bukan untuk mempermasalahkan itu, kita tinggal mengisi saja bagaimana membangun negara kita ini dengan bersama-sama dengan elemen yang lain. Termasuk ketika kemudian sudah sepakat bikin wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian kita sepakat membuat satu kesepakatan bersama, common platform, yaitu kemudian Pancasila. Ya. Pancasila, nilai-nilai dasar yang kemudian menjadi rujukan kita bersama dalam melangkah. Jadi Pancasila ini sekali lagi bagi IKADI juga sudah tidak ada masalah, harus sudah clear, jangan dipertanyakan lagi, ya. Karena nilai-nilai Pancasila ini adalah satu hal yang sekali lagi sudah dirumuskan dari pemikiran yang mendalam dari para guru-guru kita, pendahulu bangsa kita yang dulu membangun negara ini. Ya. Kita ini hidup bersama. Maka dulu kalau kita mengaca bagaimana Rasulullah ketika beliau berdakwah, juga ketika beliau sampai di Madinah, itu juga beliau menghormati keberadaan kaum-kaum lain yang tidak beriman. Sudah ada Yahudi, sudah ada Nasrani dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah dan beliau melakukan dakwah di situ, beliau juga menghormati. Bahkan sehingga kemudian kita kenal Piagam Madinah, ya. Dalam dakwah awal beliau, ketika beliau membangun sebuah perjanjian, kan pernah ya dalam sirah itu disebutkan beliau membangun sebuah kesepakatan perjanjian dengan kaum musyrikin Mekah ketika itu waktu nyusun kesepakatannya itu sempat di konsep perjanjian dari Muhammad Rasulullah dengan pemimpin Mekah gitu ya, kurang lebihnya begitu. Kemudian diprotes sama pimpinan Mekah ketika itu, ya Muhammad, saya istilahnya berseberangan dengan engkau itu karena tadi katanya engkau menyerukan dakwah Islam itu. Ketika dalam redaksi perjanjian itu ditulis Muhammad Rasulullah, berarti saya mengakui kerasulanmu. Saya berarti beriman dengan kenabianmu, padahal saya menolak itu. Maka jangan disebut dalam redaksinya itu Muhammad Rasulullah. Hapus kata Rasulullah. Jadi lagi nyusun konsep perjanjiannya itu diprotes. Jangan Muhammad Rasulullah. Kalau ada Muhammad Rasulullah tercantum di situ, berarti saya mengakui kerasulanmu. Padahal saya tidak mengakui gitu. Menentangmu. Gitu. Akhirnya sahabat udah kesel tuh. Masa Rasulullah mau dihapus? Padahal beliau adalah ya Rasul gitu. Itu versinya sahabat, ya, orang beriman. Tapi kata Rasulullah udah nyuruh sekretarisnya hapus saja, hapus. Tulis Muhammad bin Abdullah, Muhammad putra Abdullah. Jadi ini dia komunikasi yang dibangun oleh Nabi ini dengan orang yang berbeda keyakinan, ya nggak harus memaksakan. Makanya kalau dulu dalam sejarah katanya ada pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta, ya saya pikir itu sudah sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Ya nggak harus diformalkan dengan 7 kata yang dulu sudah disepakati, sudah dicoret saja. Daripada menjadi problem dalam interaksi berbangsa kita yang majemuk tadi. Maka kemudian pendahulu kita menyepakati ya udah dihapus saja yang kata 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya gitu ya. Ganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa saja. Dan itu ternyata kemudian disepakati dan itu bisa lebih diterima oleh berbagai pihak. Maka sekali lagi komitmen kebangsaan ini, Pancasila ini juga harus sudah final. Di situ ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada musyawarah, ada keadilan. Nggak ada yang bertentangan dengan Islam dan itu menjadi kalimatun syawa, ya, kata-kata yang kemudian kita sepakati bersama dengan seluruh elemen bangsa ini. Ya. Jadi Pancasila sudah oke, Undang-Undang Dasar sebagai sebuah aturan main juga kita ini. Jadi sekali lagi komitmen kebangsaan ini saya pesankan juga untuk pengurus yang baru tadi dilantik, dikukuhkan. Ini juga harus menjadi pegangan kita ketika kita berinteraksi, berdakwah di tengah-tengah masyarakat di wilayah bangsa kita ini. Yang berikutnya saya pesankan juga kepada pengurus untuk kemudian mengedepankan persatuan tadi, kerukunan. Ini yang juga harus menjadi perhatian PR kita semuanya. Tidak mungkin bangsa ini membangun kalau tidak bersatu. Kalau konflik, kalau ribut mulu, ya, maka nggak mungkin bisa bangun. Maka harus rukun, dan ini yang kemudian harus dikedepankan. Kerukunan, ukhuwah, baik sesama umat Islam sendiri, baik dengan umat beragama yang lain, baik juga dengan
Ya, dari umat dengan pemerintahnya juga ini harus dibangun hubungan yang baik, ya. Ukhuwah persaudaraan bahkan di tengah-tengah umat Islam. Ya, apa ya? Bersatu itu, bersaudara itu tidak harus seragam. Tidak harus seragam karena nggak mungkin diseragamkan. Perbedaan-perbedaan pendapat pasti muncul, ikhtilaf-ikhtilaf adalah hal yang biasa di tengah umat ini. Bahkan ada yang menyebutkan jangan pernah mimpi ingin menghapuskan perbedaan, karena itu udah sunatullah. Ketika Rasulullah dulu minta doanya, minta supaya umat ini satu, nggak berpecah belah, ternyata nggak dikabul. Jadi yang namanya perbedaan itu pasti akan terjadi, pasti akan muncul. Tinggal bagaimana sikap kita bijak. Nata'awanu fimmat tafaqna bih wa ya'dziruna ba'duna ba'don fimma ikhtalafna fi. Ya. Kita bertolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati bersama. Dalam hal-hal yang penting, dalam hal-hal yang prinsip, dalam hal-hal yang usul kita sepakat. Wa ya'dziruna ba'duna ba'don fimma ikhtalafna fi. Dan kita saling memahami, saling bertoleransi kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian kita berikhtilaf di situ. Jadi nggak harus dibesar-besarkan. Jadi mengedepankan toleransi, persaudaraan dan juga kemudian persatuan. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, khususnya para pengurus IKADI, yang harus kita kedepankan juga dalam dakwah ini, dakwah dengan bijaksana, dengan menghormati ya apa ya, mengedepankan ada kearifan lokalnya dan seterusnya. Karena Islam ini ya untuk semuanya. Dan tradisi-tradisi mungkin ya, ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu juga harus kita hormati dan perhatikan. Ya. Tidak mungkin kita dakwah, makanya dalam konsep yang kita percaya dakwah itu evolusi, bukan revolusi. Pelan-pelan. Rasulullah dakwah dulu juga melalui akidahnya dulu, pemahamannya dulu dan seterusnya. Enggak serta-merta ini dirubah gitu ya. Bahkan dulu Rasulullah ya membiarkan berhala-berhala itu tetap bercokol di dalam Ka'bah gitu ya, enggak langsung dihancurkan. Dalam dakwahnya beliau pelan-pelan dengan kebaikan dan seterusnya. Maka kita juga dalam dakwah ini juga harus dengan penuh kelembutan, tetap menghormati apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kearifan-kearifan lokal yang ada juga harus kita junjung. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita ya menyikapinya dengan penuh tadi kebijaksanaan, gitu ya. Tetap hormati tradisi-tradisi lokal yang ada di lingkungan kita dan juga dengan mengedepankan dengan dakwah yang bijak tadi. Dan yang berikutnya juga anti kekerasan. Dakwah kita ingin sama-sama dalam kebaikan, kita ingin mengajak semua. Ya, kita tidak istilahnya katanya nahnu du'at la qudat. Kita ini dai bukan hakim. Tugas kita bukan memvonis orang, tugas kita ngajak orang. Kalau diajak nggak mau ya hidayah di tangan Allah gitu ya. Jadi kita tetap mengajak orang, tidak memaksakan kehendak kita. Wong ayatnya juga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama gitu. Jadi nggak perlu juga kemudian kita melakukan hal-hal yang kemudian melampaui batas gitu ya. Kita tetap mengedepankan aturan hukum yang ada ketika kita dalam konteks berbangsa, juga perhatikan aturan-aturan regulasi hukum yang ada, kita tetap menghormati itu dan supaya kemudian kehidupan kita bisa menjadi lebih tertib dan nyaman gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu ya sekedar pesan saya khususnya buat pengurus yang baru saja tadi dilantik. Mangga nanti tadi harapan dari beberapa pihak, dari Pak Sekcam juga ada kerja-kerja yang real nanti ke depannya terkait dengan kerja-kerja dakwah di wilayah kita. Nah, dan dengan dukungan dari berbagai pihak tadi, ini banyak banget elemen yang hadir. Insya Allah ini menjadi awal yang baik buat kepengurusan IKADI yang baru di Serang Baru. Mudah-mudahan nanti sama-sama kita bisa berkontribusi untuk memberikan kebaikan di tengah-tengah umat. Ya, dengan yang lain, ya prinsipnya kita silaturahim, kita berfastabiqul khairat, saling melengkapi, ya, saling menguatkan dan saling menghormati. Itu saja barangkali pesan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.